Hello YouTube, ketemu lagi di channel Ismaya Arsitektur atau Om_dosen. Nah, kali ini di video yang pertama ini kami ingin menjelaskan tutorial, yaitu namanya tutorial SketchUp kelas 0 besar. Lihat gitu ya bawah ini ya. Tutorial SketchUp kelas 0 besar. Kenapa 0 besar? Karena kami akan menjelaskan dari awal banget, awal sekali. Ketika Anda setelah selesai install SketchUp, itu bagaimana, banyak yang bertanya online maupun offline. Kebetulan kami tergabung di sebuah komunitas. Kami akan buatkan sekarang videonya bagaimana sih menghandle SketchUp, dan tentu saja berdasarkan pengalaman kami di dunia arsitektur, nantinya channel ini akan berkembang terus hingga akan jadi sebuah channel rendering dan lain-lain, belajar rendering, maksud kami belajar rendering dan sebagainya. Oke, kita akan mulai kali ini di part 1, yaitu tutorial SketchUp kelas 0 besar. Ketika Anda setelah menginstal yang namanya SketchUp, kebetulan di sini kami memakai versi Pro 2021 ya. Anda perhatikan di layar komputer Anda akan ada 3 icon. Di desktop komputer Anda akan ada 3 icon. Yang pertama itu adalah Layout 2021. Kemudian itu adalah SketchUp Pro 2021 dan Style Builder 2021. Sebetulnya Anda bisa menggambar di layout pun, Anda bisa menggambar detail, dan di SketchUp Pro juga, Style Builder juga bisa. Tapi untuk yang general atau yang umum biasa dipakai itu ya kita klik saja langsung, yaitu adalah menggambar di SketchUp Pro 2021 atau SketchUp Pro ya, yang icon yang ini. Oke, kita sudah klik. Setelah diklik, apa saja yang didapat? Nah, tentu saja setelah diklik itu akan welcome to SketchUp ya. Itu adalah tampilan pertama, selamat datang di SketchUp, bukan selamat datang, selamat berbelanja. Lalu di sana ada yang namanya template. Template ini ada more template. Template ada, Anda bisa pilih kalau Anda seorang arsitek atau calon arsitek masih kuliah, Anda bisa memilih yang pakai inci atau milimeter atau sentimeter atau meter dan seterusnya. Simple juga ada, simple ada yang meter dan seterusnya. Sebenarnya untuk urusan meter, inci, milimeter, sentimeter dan sebagainya itu adalah urusan Anda nanti untuk menskalakan ya. Kalau Anda bekerja lebih detail lagi seperti anak-anak desain interior, maka Anda akan pakai milimeter, atau anak 3D printing. 3D printing ini ada yang pakai milimeter. Lalu ada anak-anak planologi biasanya pakai landscape karena dia biasanya berurusan dengan lahan-lahan yang cukup besar. Ya, jadi itu nanti tinggal skalanya saja. Oke, di video yang pertama ini karena memang kami basicnya dari dunia arsitek, kami akan mencoba membuat dari arsitektural centimeter ya untuk template awal. Di sini juga ada file untuk learn, untuk belajar. Ini adalah lisensi. Ketika Anda install, Anda cari aja di Google, banyak sekali versinya untuk SketchUp ini. Dan cara-cara menginstalnya. Oke, kami akan mulai dari architectural centimeter. Ngomongnya sampai beribet. Kami sudah klik, saya sudah klik. Kemudian apa yang kita dapatkan, maka halamannya akan berpindah. Oke, ada orang ya, ada orang. Untuk pertemuan atau part 1 ini saya akan belum mulai menggambar macam-macam. Saya akan mengajarkan Anda yaitu cara menghandling. Handle itu dipegang, handling itu memegang. Apa sih? Ya intinya begitulah. Bagaimana Anda cara memegang? Memegang itu termasuk memungsikan keyboardnya, lalu mouse. Anda lihat kursor ini ya. Pada saat ini kami atau saya sedang memutar-mutarkan kursor di orang. Oke. Setiap Anda klik ketika sudah mulai template baru SketchUp seperti ini, Anda akan lihat seperti di atas ini. Ini adalah orang, ini sebenarnya bukan orang lagi ngapain atau apa. Kenapa ada orang di sana adalah karena dalam dunia arsitektur, orang ini adalah perlambang skala. Jadi contohnya ketika Anda nanti buat bangunan 3 meter, 4 meter, ini adalah skalatis terhadap manusia, dan ini tingginya sekitar 160 cm. Oke, awal gitu dulu ya. Kemudian kita akan mulai karena ini adalah pengenalan benar-benar handling awal. Anda akan melihat di mouse Anda ada klik kiri dan klik kanan ya. Klik kiri tidak terjadi apa-apa. Saya klik kiri, klik kiri, klik kiri, klik kiri di sekitar orang ini. Kemudian klik kanan, klik kanan, klik kanan, klik kanan, klik kanan. Akan berbeda ya. Kemudian ada di tengah klik kiri dan klik kanan, di tengah-tengah ada payo. Ada scroll. Scroll itu yang bundar, maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju maju mundur mundur, maju maju. Wajahnya nggak kelihatan ini orangnya, bajunya bundar-bundar. Mundur 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 mundur.
Ketika Anda gerakkan kursor Anda ke arah orang tersebut, maju mundur, maka dia akan zoom in dan zoom out ya, seperti di zoom out, zoom in, zoom out, zoom in. Kemudian ketika Anda letakkan kursornya ke sebagian sebelah kanan, Anda zoom out atau scroll mundur, scroll maju, mundur, maka yang terjadi adalah seperti itu. Kanan bawah kita coba, maju mundur, kiri atas kita coba, maju mundur. Kiri bawah kita coba, maju mundur ya. Kita coba scroll dulu. Kita mulai dari scroll dulu. Scroll, maju mundur. Oke. Udah bisa scroll, sekarang adalah udah bisa semua scrollnya. Kita masuk ke yang namanya ini taskbar ya. Di atas namanya taskbar. TASKBAR, taskbar. Ini ada tulisannya Untitled SketchUp. Kenapa tulisannya Untitled? Bukan berarti nggak ada judul, karena kita belum save as file yang kita buat latihan ini. Oke, kita coba pen. Kita mulai ya. Ini ada file segala macam. Anda bisa coba-coba ya. Buka, klik aja. Klik itu gratis. Nanti kalau nyasar kita tinggal mundur. Ada edit sebelahnya, dari file, edit. File ini fungsinya adalah buka baru, buka dari template, save as, bagaimana dan lain-lain. Ada geolocation. Anda bisa menggambar dari geolocation, impor dan ekspor, segala macam, print, setup, bla 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 bla. Kemudian di edit itu ada untuk hide, unhide yang kami sering pakai di sini. Ada undo, redo. Undo itu mundur, kemudian my component, my group dan lainnya, bla 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 bla. Kemudian ada view itu ada toolbar ya. Toolbarnya bisa Anda edit lagi di sini. Kemudian apa yang mau Anda lihat, ada section cut, section fill, access guide. Ini nanti berhubungan sama line yang ada di dalamnya. Ada shadow, ada fog. Shadow itu bayangan tuh, ada bayangannya kan? Ya, nggak usah, nanti berat. Nanti aja itu. Fog dan lain-lain. Fog itu kabut ya, bukan kodok. Itu frog. Ada edge style-nya seperti apa, face style, komponen, dan animasi lain-lain. Itu yang ada di view. Kamera itu Anda bisa lihat previews. Previews itu artinya yang saat ini, kamera, previews. Nextnya seperti apa, standar view. Itu ada top, bottom, front. Ini kalau di dunia arsitektur ada tampak atas, tampak bawah, tampak samping, tampak depan, tampak belakang, tampak kiri, tampak kanan, dan isometri. Ada tuh point perspektif dan lain-lain, karena di dunia arsitektur perspektif ada banyak, ada 1 titik, 2 titik dan lain sebagainya. Kemudian ada orbit. Nah, ini yang penting. Orbit ini adalah sesuatu yang sering kita gunakan seterusnya, atau O itu shortcutnya O gini ya, gambarnya Anda bisa lihat. Ketika Anda ingin kembali, ini ada di bawah file, ada select O ya, select lagi, select O. Select itu bisa pakai spasi juga. Select O ya. Fungsinya adalah select, sudah tentu saja untuk memilih, select, dipilih. Kemudian ada O orbit, atau ini di sini juga ada, sudah dikeluarkan di toolbar. Orbit the camera view about the model. Mengorbit view atau melihat muter-muter. Orbit itu mengorbit ini. Cara mengoperasikannya gimana? Setelah kursor Anda berubah menjadi gambar bundaran, Anda klik yang tadi, ingat waktu pelajaran awal tadi, di awal video ada zoom in, zoom out, zoom in, zoom out, zoom in, bener ya. Kemudian Anda tahan, sekarang klik tahan itu zoom in dan zoom out. Maka kemudian Anda geser kiri kanan mouse Anda lihat itu namanya garis cakrawala ya. Garis cakrawala itu seperti garis batas antara langit dan daratan. Itu dulu kita geser kiri kanan, maka kita akan melihat model ini akan berputar terhadap, karena di sini belum ada benda apa-apa. Maka di sini ada yang namanya sumbu kartesius. Oke, nanti kami akan jelaskan sekilas sumbu kartesius seperti apa. Anda wajib mengerti karena ini adalah untuk keperluan Anda mengerti basic 3 dimensi. Select lagi. Tidak, kita tadi sampai mana? Orbit pen. Pen itu bukan pen PANCI, itu penci. Itu untuk pen di sini adalah gambar tangan, di sebelah orbit di sini juga ada pen. Pen the camera view vertical or horizon. Anda bisa klik kiri. Ini dipegang, jangan. Ini mbaknya dipegang di ini aja. Nanti saya kena UU pornografi kalau megangnya di bagian dada. Kita pegang di bagian kaki, kita geser kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan gitu ya. Anda harus menghandling ini bisa dengan cepat. Pusing nggak mbak? Saya obok-obok gini. Kemudian zoom out, bisa juga zoom in, berfungsi juga. Pen ini juga bisa untuk menggerakkan. Jadi Anda sudah bisa ada 3 handling ya. Select, ingat. Lalu dengan scroll, dari scroll Anda tahan, Anda bisa putar-putar. Kemudian
cara untuk dari scroll menuju ke pen. Seandainya nanti Anda saya buat benda aja deh, susah. Ini saya buat benda deh ya. Nanti ini kita akan belajar. Eh orbit adalah memutar ini. Anda lihat eh si mbaknya muter-muter di kotak. Kotaknya kita putar-puterin sehingga ini tidak terlihat ya. Kayak main sembunyi-sembunyian kan? Tuh nggak kelihatan, kemudian kelihatan lagi. Ya, kelihatan kepalanya saja. Oke, ketika Anda ingin menggeser dalam artian seperti nanti ketika Anda sudah menggambar banyak benda di sini, setelah orbit Anda bisa ini orbit, ingat ya, menahan bagian tengah mouse yang scroll itu ditekan ke bawah seperti klik kiri, klik kanan, dan ini klik tengah. Anggap saja ini klik tengah. Ada Anda tahan klik tengah dan shift. Nah, kemudian klik tengah dan shift itu ketika Anda udah pakai dua tangan untuk menguasai SketchUp, maka ini akan di pen. Pen itu artinya dipegang ya. Pen dipegang ya. Dipegang. Kita gerak-gerakan. Oke, Anda coba dulu. Zoom jauh, zoom dekat, zoom jauh, zoom dekat, zoom jauh, zoom dekat, orbit. Orbit, klik tengah, orbit, geser pakai pan. Oke, itu adalah handling awal SketchUp. Coba, sebelum nanti kita melangkah ke video-video selanjutnya, kami masih lihat ini jarang sekali yang membahas benar-benar basic. Karena untuk tiga dimensional itu tantangannya seperti itu ya. Seperti di dunia arsitektur, saya akan mulai menjelaskan sedikit tentang sumbu kartesius. Ini namanya yang merah, kuning, merah, hijau, biru, ini adalah sumbu kartesius. Sumbu kartesius itu apa? Anda ingat waktu pelajaran ini biru ke atas ya. Anda lihat ini ada garis biru, biru ke atas. Nah, ini mbaknya berdiri. Kemudian ada warna hijau ini menuju arah cakrawala. Kemudian warna merah ini yang mendatar di depan kita. Ini bisa kita putar-putar ya seperti tadi. Anda handlingnya coba dulu. Coba handlingnya dulu sampai lancar. Terus diulang-ulang karena basicnya nanti kita akan bermain dengan handling 3 dimensi ini. Oke, sumbu kartesius. Kita sekarang ke arah sumbu kartesius. Tadi kita juga baru sampai draw sini ya. Kemudian ada standar view. Kita coba dari view kita pakai parallel projection dulu. Parallel projection artinya tidak ada sudut perspektif satupun, baik itu perspektif 1 titik, 2 titik maupun cakrawala. Kemudian kita lihat standar view, kita lihat dari top tampak atas. Nah, tampak atas. Nah, mbaknya di sini jadi 2 dimensi. Ternyata mbaknya hanya gambar di sana. Ya, ini tampak atas saya geser tuh orbit tuh, mbaknya jadi 2 dimensi. Oke, kembali lagi tampak atas. Ada sumbu. Anda ingat pelajaran matematika waktu SD? Ada sumbu. Nggak SD juga sih, agak-agak SMP SMA. Ada sumbu X ya. Ini saya coba buat line. Ini ada line di toolbar. Kita sambil mencoba mengenal toolbar. Setelah select ada erase di sini, penghapus. Erasernya bukan menghapus seperti Anda waktu SD. Ada line. Kami akan coba buat line ya. Line ini ada berada di sumbu X dan sumbu Y, yaitu merah dan hijau. Sekarang kami akan coba orbit ya. Ini kami masih menggunakan kamera parallel projection. Nah, di sini Anda juga akan langsung bisa melihat perbandingan atau perbedaan antara parallel projection dan perspektif. Ketika kami ubah perspektif, maka cakrawalanya akan keluar kembali. Oke, Anda akan lihat sekarang, di sini akan ada garis 1, 2. Itu yang kita buat tadi di sumbu X dan Y, yaitu garis 2 dimensi. Dimana kalau dalam dunia arsitektur, semua unsur-unsur pokok dalam dunia arsitektur yaitu titik, berkembang menjadi garis, garis kemudian menjadi bidang, garis ketemu garis menjadi bidang, bidang ketemu bidang menjadi ruang. Kita lihat ini masih 2 dimensi, maka ini garis, kemudian garis kita temukan menjadi garis dulu. Kita L atau pakai line ya, line untuk shortcutnya di keyboard. L kita samakan dengan sumbu hijau, pergerakannya sumbu hijau, kita cari, oke ini hijau, Anda bisa lihat kan locknya di sumbu hijau, kemudian kita lock di sini, di ujung, endpoint, selalu ada endpoint di sini, kita tarik maka dia sejajar sumbu merah, lock sumbu hijau dan merah, tembak, klik lagi kiri, oke, akan seperti itu. Mas ini kursor saya nyantol, nggak mau lepas-lepas garisnya, ini tinggal di escape, ya, ESC, itu di keyboard Anda ada tulisannya ESC. Oke, lalu ini kami kembalikan ke shift atau select ini seperti ini ya.
Lalu seperti apa kita untuk menggambar line-nya kembali? Line lagi atau L, shortcut di keyboard L, kemudian kita lanjutkan kembali. Garis bertemu garis, bertemu garis, bertemu garis, maka dia akan jadi sebuah bidang. Itu adalah basic-basic atau teknik awal, komponen awal di dunia arsitektur. Lalu kemudian bidang ketemu bidang ketemu bidang. Kalau ketika kita ketemu bidang persegi panjang seperti ini dan akan kami jadikan sebuah bujur sangkar atau balok, balok yang memiliki 3 dimensional, maka kalau di dunia di SketchUp maksud kami, kami anggap ada bidang 1, 2, 3, 4 diberdirikan, maka di sini praktisnya teknologi software ini adalah kita bisa memakai shortcut yaitu P, atau kita mulai dari tool ya. Kita sambil mengenal, tadi udah ada geser kamera, kita sekarang draw. Draw itu tadi sudah diwakilin di sini, ada line, ada bisa freehand, ada shape, ada macam-macam, ada arc. Arc itu untuk membuat sudut atau membuat sesuatu yang tumpul, ada rectangle, rectangle itu kotak, circle. Ini sebenarnya ada nggak sih software yang bahasa Indonesia gitu? Ya, mungkin adalah. Ada, Anda terjemahkan saja sendiri. Lalu kita mulai tool ya. Tool itu di sini ada push and pull ya. Push and pull, bukan push and cat, bukan. Tapi ini push and pull yaitu P, shortcutnya ada di keyboard P. Ketika Anda klik P, maka bidang itu tadi yang Anda seleksi, kami ulangin, ini tidak terseleksi, kita klik dulu dengan select ini. Kita klik dulu terseleksi. Kita coba push and pull. Di sini di toolbar, biasanya di luar sudah ada. Ini instalan standar. Kita bisa tarik, turun, tarik, dorong, tarik, dorong, tarik, dorong ya. Sambil Anda belajar handlingnya. Kita klik tengah di keyboard, kita pen, klik tengah lagi, tarik, dorong. Seberapa sih? Tarik, dorong, tarik, dorong. Oh, nih kalau ini di bawah, ini dorong ke bawah, tarik ke atas. Kita coba orbit lagi. Zoom jauh, zoom dekat, orbit lagi, klik tengah, orbit lagi. Selama belum Anda klik, dia akan belum lepas. Oke, kita masih belum pakai ukuran, ya. Ini kami anggap saja setinggi orang inilah. Endpoint in Sumel. Sumel itu apa? Sumel itu adalah ini, mengenal kembali tentang SketchUp. Ketika kami select ya, ini box ini kami select, maka di sini akan ada entity info. Entity info itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Entity info itu adalah benda ini terdiri dari 12 garis dan ditambah 6 bidang. Maka di sini ada 18 entities. Anda bisa lihat ya, ini namanya entity info. Dari tray, ini namanya yang di atas ini toolbar ya. Perhatikan kursor kami di atas toolbar. Yang di sebelah kanan ini namanya adalah tray. Tray itu nampan. Ya. Nampan kayak saya, agak nampan memang. Oke, 18 entities, maka ketika kami akan klik di si Mbak, dia akan uncheck, kemudian di sini adalah definition-nya Anda baca Sumel. Sumel ini namanya dia dari lahirnya di sana. Nggak tahu kenapa, tanya sama SketchUp, ketika install dia namanya Sumel. Ya, semoga bukan Simel ya. Oke, itu adalah entity info. Kita sekarang sudah mulai mengenal ya. Tadi sudah sampai mana? Kamera, draw sudah ya, line sudah mulai mengenal, freehand. Freehand itu sama seperti draw tadi, kita bisa bebas seperti ini, tahan klik kiri gambar aja, mau gambar apa seperti ini contoh. Oke, itu adalah freehand. Klik kiri, klik kanan. Oh, ini ada 2 bidang. Ini bisa di push and pull lagi, push and pull, kita tarik lagi ke atas ya, seperti itu. Gampang kan? Gampang dan mengasihkan. Kita belum pakai ukuran ya. Untuk ukuran karena tadi kita sudah mulai medianya dari cm. Ini di bawah ada measurement. Measurement itu bisa kita pakai. Ini saya coba seleksi dulu. Seleksi, klik ya. Saya delete-nya biasa-biasa, bisa pakai penghapus nih, penghapus. Dihapus. Hapus kelamaan ya, kelamaan kita seleksi saja dari kanan ke kiri. Del, ketik del pada keyboard, maka yang Anda gambar tadi hilang semua. Aduh, nggak jadi. Ternyata yang gambar tadi masih dipakai. Undo, pakai Ctrl Z. Berapa kali Anda proses melewati Ctrl Z itu adalah undo-nya. Oh, ternyata jadi dihapus. Ctrl Y, Y. Ya, Z dan Y. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Kami akan coba menjelaskan satu persatu. Jadi memang kita saling mengisi saja dengan satu sama lain channel-channel di sebelah. Kita
bersahabat semua, supaya bisa saling melengkapi, di mana kita nanti intinya adalah belajar bersama. Oke, sebelumnya jangan lupa diklik subscribe-nya, karena subscribe dan tombol lonceng itu sangat membantu pengembangbiakan channel kami ya. Kenapa kami harus berkembang biak? Karena kami berkeluarga. Jangan lupa komen juga, untuk tanya jawab ada di bawah. Kami akan lanjutkan ke video-video lain di part 2 selanjutnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai ketemu di Ismaya Arsitektur.